Selamat datang di Selendang Misteri. Dan kali ini ada sebuah kisah yang sebut saja bernama Harry, di mana dia kontrak berdua dengan temannya yang cukup sempit, yang membuatnya kini trauma untuk tinggal di rumah tersebut. Kisah selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir. Dan mari kita mulai kisahnya. Malam itu terasa lebih gelap daripada biasanya. Harry mengemudikan motor dengan kecepatan sedang, menembus angin malam yang dingin dan sepi. Ia baru saja pulang kerja. Jam tangannya menunjukkan pukul 9 malam. Lelah dan lapar menghantui Harry hari itu. Harry hanya bisa memikirkan tempat tidur dan makanan hangat di kontrakannya. Sampai di kontrakan, Harry mengunci motor dan berjalan masuk. Di dalam, suasana cukup hening. Hanya terdengar suara televisi yang menyala rendah. Melihat ke ruang tamu, ia melihat Ilham sudah terlelap di sofa. Mungkin Ilham kecapean, ucap Harry dalam hati. Bukan tanpa alasan Harry tahu kalau Ilham kecapean, karena hari sebelumnya Ilham mengatakan bahwa dia mempunyai pekerjaan lapangan yang cukup melelahkan. Harry pun berjalan menuju dapur untuk membuat mie instan. Perutnya keroncongan meminta untuk diisi. Namun ketika ia menyiapkan air panas, ia mendengar suara dari kamar mandi. Terdengar suara air mengalir dan seseorang berdeham. Jelas itu suara laki-laki. Harry mengernyitkan kening, bingung siapa yang ada di kamar mandi. Mungkinkah itu adalah teman Ilham? Tapi Ilham tidak konfirmasi dulu bahwa kalau ada temannya yang ingin menginap di kontrakannya. Bodoh amat lah. Mengabaikan keanehan itu, Harry melanjutkan untuk memasak mie. Pikiran lelahnya tak ingin diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Selesai ia memasak, ia membawa semangkuk mie panas ke ruang tamu, bersiap menikmati Liga Inggris antara Liverpool dan West Ham yang akan berlangsung pukul 10 malam nanti. Harry menyantap mie itu dengan sangat lahap. Namun tentu saja bau mie yang menggoda rupanya membangunkan Ilham. Dengan langkah yang gontai, Ilham bangun dari sofa dan berjalan mendekat. Namun ada yang aneh kala itu. Wajah Ilham pucat, lebih pucat daripada biasanya. Dan ia tak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya menunjuk mie yang Harry makan dengan isyarat. Harry pun tahu kalau Ilham ingin merasakan mie-nya. Dengan rasa iba, Harry pun menyerahkan mangkuk mie yang hampir habis itu kepada Ilham. Harry kembali ke dapur untuk membuat kopi. Saat itu, ia menyadari pintu kamar mandi sudah terbuka. Harry merasa aneh karena sebelumnya ia tak melihat siapapun keluar dari sana. Harry berteriak kepada Ilham yang sedang menonton TV sembari menghabiskan mie. "Ham, tadi yang mandi siapa ya, Ham?" Namun sayang sekali tak ada jawaban. Harry pun menggelengkan kepalanya, merasa aneh tapi memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Selesai membuat kopi, Harry kembali ke ruang tamu. Namun ruang tamu kini kosong melompong. Ilham tidak ada di sana. Harry mengira Ilham telah kembali ke kamarnya untuk tidur. 5 menit berlalu, tiba-tiba telepon Harry berdering. Ia melihat ke layar ponselnya. Ilham. Kok Ilham nelpon? Ada apa ya? Ucap Harry dalam hati. Suara di ujung telepon membuat jantung Harry berdegup kencang. Ilham berkata, "Her, aduh aku minta maaf ya nggak pulang hari ini, kerjaan lapangan tuh kayaknya
Ditunda deh sampai besok soalnya tadi hujan. Jadi mungkin baru selesai besok, kata Ilham di telepon. Tubuh Harry seketika kaku. Apa Ham? Kamu nggak pulang? Kamu tadi di sini loh Ham, kata Harry dengan suara bergetar. Matanya melirik ke arah kamar Ilham. Dengan tangan yang gemetar, Harry berjalan menuju kamar Ilham. Ia mendorong pintu perlahan, memastikan apa yang dilihatnya tadi, apakah itu benar-benar Ilham. Ia membuka pintu kamar Ilham dengan pelan. Dilihatnya, kamar itu kosong. Tempat tidurnya pun rapi. Tak ada tanda-tanda seseorang tidur di sana. Harry mundur beberapa langkah. Otaknya berusaha untuk mencerna situasi yang tidak masuk akal ini. Jadi, siapa yang tadi mandi? Dan siapa yang tidur di sofa? Lalu, siapa yang mengambil dan memakan mie yang tadi aku buat? Pikiran Harry kini berkecamuk. Harry duduk di lantai. Punggungnya bersandar di dinding. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bayangan-bayangan menyeramkan berkelebat di benaknya. Ia menatap ke arah ruang tamu yang kini tampak lebih gelap dan lebih menyeramkan. Perlahan, Harry bangkit untuk menyalakan semua lampu yang ada di rumah itu, berusaha mengusir kegelapan dan ketakutan yang semakin mendekapnya. Namun, perasaannya kini tak bisa tenang. Setiap suara kecil membuatnya tersentak. Kelelahan yang ia rasakan sebelumnya seketika sirna, digantikan dengan adrenalin yang mengalir deras. Ia mencoba untuk menghubungi Ilham lagi, tapi panggilan itu tak terjawab. Harry duduk di sofa, matanya tak lepas dari pintu kamar mandi yang kini tertutup. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dalam kamar mandi. Harry merasa darahnya membeku. Ia ingin berteriak, tapi suara itu seakan-akan tertahan di tenggorokannya. Pintu kamar mandi berderit perlahan, seolah-olah ada yang membukanya dari dalam. Namun yang terlihat hanya kegelapan pekat. Siapa di sana? Kata Harry dengan memberanikan suaranya, meski suaranya terdengar parau dan penuh ketakutan. Namun tak ada jawaban dari sana. Hanya keheningan yang lebih mencekam. Harry mencoba memberanikan diri mendekati kamar mandi. Tangannya bergetar saat ia meraih gagang pintu dan membukanya lebar-lebar. Kamar mandi itu kosong, namun bau yang lembab dan aneh tercium sangat kuat, membuat perut Harry mual. Merasa tak bisa tinggal di kontrakan sendirian malam itu, Harry memutuskan untuk keluar dan mencari tempat yang lebih ramai. Ia mengenakan jaket dan keluar dari kontrakan dengan langkah yang cepat. Di luar, angin malam terasa lebih dingin, menusuk tulang Harry. Harry berjalan tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari kontrakan yang kini terasa begitu menyeramkan. Jalanan sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Ia berjalan menuju sebuah warung kopi yang buka 24 jam, berharap bisa menemukan ketenangan di sana. Saat tiba di warung kopi, Harry duduk di sudut yang sepi, memesan satu batang rokok, bubur kacang hijau, dan secangkir kopi panas. Ia pun mulai duduk terdiam, menenangkan pikirannya yang kacau, mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Wajah Ilham pucat. Suara dari kamar mandi, telepon yang mengabarkan bahwa Ilham tidak pulang malam itu, semuanya
terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Malam semakin larut dan Harry mulai merasa sedikit tenang. Namun, rasa penasaran masih menggelayuti pikiran Harry. Ia memutuskan untuk menghubungi Ilham sekali lagi. Setelah beberapa kali dering, akhirnya Ilham mengangkat telepon. "Ham, kamu tadi beneran gak pulang ke kontrakan kan?" tanya Harry dengan suara bergetar. Iya Her, aku kan udah bilang di telepon tadi kalau aku gak pulang. Kerjaanku di lapangan tuh banyak, tadi itu hujan, jadi harus ditunda sampai besok. Ada apa sih Her? Kok kamu kayak ketakutan gitu? Ucap Ilham. Tapi tadi ada yang di kontrakan mirip kamu Ham. Aku bahkan kasih dia mie. Aduh gimana ya, aku pusing Ham, kata Harry dengan suara yang kalut. Ilham terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Her, udah gini aja, kamu gak usah pulang malam ini, tunggu sampai pagi dan nanti kita cek kontrakan bareng-bareng ya. Kamu tenang dulu. Sekarang kamu di mana?" kata Ilham. "Aku lagi di warung kopi Her. Aku juga takut buat pulang ke kontrakan. Her, ya udah Her, makasih ya Her. Aku tunggu besok ya. Kamu besok harus pulang, oke?" kata Harry. "Ya tentu, pasti aku bakal pulang besok. Siang aku udah balik ke kontrakan lagi. Kamu tenang ya, kamu tenang, oke?" kata Ilham menenangkan Harry. Harry pun setuju untuk tak pulang ke kontrakan itu malam itu. Ia merasa lebih tenang mendengar suara Ilham yang menenangkannya. Malam itu Harry menghabiskan waktu di warung kopi, berusaha menghilangkan rasa takut yang menghantuinya. Pagi pun datang dengan perlahan, menyapu sisa-sisa kegelapan malam. Harry pun kembali ke kontrakan tersebut, namun ia tak berani untuk masuk ke kontrakan. Ia hanya duduk terdiam di kursi yang ada di teras rumah. Pukul 9 Ilham datang dan segera menenangkan Ilham. Mereka berdua memeriksa setiap sudut kontrakan, namun mereka tak menemukan apapun yang mencurigakan. Hanya perasaan aneh yang masih tersisa di sana. Hari itu mereka membersihkan seluruh rumah, berdoa bersama dan berharap kejadian serupa takkan terulang lagi. Namun bagi Harry, bayangan malam itu akan selalu menghantuinya. Sebuah misteri yang tak akan pernah terjawab sepenuhnya. Setiap malam ia selalu waspada, dan jika Ilham tidak pulang, maka Harry memilih untuk pergi ke kos temannya yang kurang lebih 3 kilometer jauhnya. Ia tak ingin sendiri lagi di rumah itu, apalagi ketika hari sudah menjelang malam. Dan itulah kisah dari Harry. Mungkin kalian pernah merasakan hal-hal tersebut, hal-hal ganjil yang membuat kalian merasa tak mungkin melupakan hal tersebut. Jika iya, tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada video selanjutnya.